Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Ahmadah, NIM 2020-01008. Saya di sini akan melaksanakan tugas creative writing atau melaksanakan presentasi. Baik, langsung saja kepada materinya. Baik, materi pertama yaitu materi tentang adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause adalah grammar yang terdiri dari dua kata, yaitu adjective dan clause. Adjective berfungsi untuk menjelaskan noun kata benda atau pronoun kata ganti benda. Sedangkan clause adalah kumpulan dua kata atau lebih yang memiliki subjek tapi belum sempurna sehingga belum bisa dikatakan kalimat. Jadi, yang dimaksud dengan adjective clause adalah kumpulan dua kata atau lebih yang mengandung subjek dan verb yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Dan adapun contohnya yaitu the girl who looks sad is reading a novel, yaitu gadis yang terlihat sedih itu sedang membaca novel. Adapun clause who looks sad berupa subjek dan verb yang bertugas sebagai kata sifat yang menjelaskan the girl. Adapun fungsi adjective clause seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa adjective clause berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang menjelaskan sebuah kata benda sehingga membuat sebuah kata benda yang umum menjadi lebih spesifik atau lebih khusus. Misal contoh di atas, jika kita tidak memberi adjective clause pada kalimat the girl is reading a novel, sementara ada dua gadis yang sama-sama membaca novel di tempat yang sama, tentu pendengaran akan bingung. Oleh karena itu harus lebih diperjelas mana gadis yang dimaksud oleh pembicara dengan memberikan adjective clause. Adapun rumus adjective clause adalah adjective clause biasa berupa relatif pronoun maupun relatif adverb. Adapun relatif pronoun adalah klausa yang diawali dengan who, whom, which, was, that yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah noun atau pronoun. Adapun contohnya yaitu the man who called me last night is my father. Artinya, pria yang memanggilku kemarin malam adalah ayahku. Kalimat inti yang sebenarnya adalah the man is my father. Sementara klausa who called me last night hanyalah sebagai adjective clause yang menjelaskan kata the man agar tidak salah dengan the man yang lain. Dalam praktik kata-kata who, whom, which, was, dan that sering dihilangkan untuk menyederhanakan kalimat, tapi yang jelas tidak mengurangi arti dan maksud dari kalimat tersebut. Adapun relative adverb yaitu adalah klausa yang diawali dengan kata will, when, dan why yang juga berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kata benda, yaitu noun. Adapun contohnya yaitu this is the place where we met last year. Ini adalah tempat di mana kita bertemu tahun lalu. Kalimat intinya adalah this is the place. Sementara clause where we met last year adalah adjective clause yang menjelaskan the place. Adapun contoh kalimat adjective clause yang pertama yaitu I don't know the man who come into your home. Contoh yang kedua yaitu I will donate my money to whom asks for it first. Pada adjective clause ada sebuah peraturan yang mewajibkan kita untuk menggunakan tanda baca koma.
Namun ada juga yang tidak. Namun hal yang perlu dicatat adalah ketika Anda membuat klausa ini dan mengandung informasi yang penting, maka hindari penggunaan tanda baca koma. Kebalikannya, jika klaus tidak mengandung material atau hal penting, sebaiknya digunakan tanda koma sebagai jeda. Adapun contohnya yaitu the motorcycle which is lost has not been found until now. Sepeda motor yang hilang belum ditemukan juga sampai sekarang. Baik, langsung kepada pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan noun clause. Noun clause adalah merupakan klausa yang menggantikan noun atau kata benda. Karena berfungsi sebagai kata benda, maka dapat diganti dengan pronoun atau it. Adapun fungsi noun clause dalam kalimat, kata benda berfungsi sebagai yang pertama yaitu subjek, English is interesting. Yang kedua yaitu objek, I'm ready a novel. Yang ketiga objek, kata benda, he is waiting for a bus. Jika subjek dan objek kalimat terdiri dari beberapa kata, dia mempunyai subjek dan predikat sendiri, maka disebut noun clause. Jadi, noun clause mempunyai fungsi yang sama dengan noun. Noun clause dapat diawali dengan noun clause markers berupa question word, if, atau where, dan that. Adapun question word, what, atau ever, what, atau time, kin, day, atau age. Who, was, which, whom, where, when, how, atau long, for, many times, age. Adapun if atau with biasanya digunakan untuk kalimat jawaban dari pertanyaan yes atau no question, atau report speech dari pertanyaan tersebut. Dan that biasanya clause digunakan dalam mental activity. Kata yang biasanya diikuti dengan that antara lain yaitu assume, believe, dream, hope, now, think, hope, learn, atau predict. Adapun contoh fungsi noun clause yaitu yang pertama contoh noun clause as subject. What she talking about makes me confused. Contoh yang pertama yaitu. Adapun contoh kedua yaitu where she lives. Pada kalimat where she live is not my concern. Adapun contoh noun clause as object. Contoh yang pertama yaitu she does understand whatever our teacher explains. Pada kalimat whatever our teacher explain. Adapun contoh kedua yaitu we don't know when the test will begin. Pada kalimat the test will begin. Adapun contoh noun clause as object of preposition. Pada contoh pertama yaitu they are talking about who will be the best student in our class. Pada kalimat who will be the best student in our class. Contoh kedua yaitu I am still waiting for what you will give to me. Pada kalimat what you will give to me. Adapun adverb clause adalah kata yang berfungsi sebagai kata keterangan dengan kata lain berisi subjek eksplisit atau tersirat dan predikat dan memodifikasi kata kerja. Adapun bentuk umumnya yaitu atau rumus subjek plus predikat
atau conjunction plus subjek plus predikat. Contoh subjek explicit, I saw you when I went to the store. Adapun beberapa pendapat tentang adverbial clause, salah satunya menurut Sidney Greenbaum dan Randolph Quirk, clause adverbial berfungsi sebagai tambahan berarti atau disconjunction dalam fungsi mereka seperti phrase adverbial, namun karena fungsi mereka untuk ketegasan yang lebih besar, mereka lebih sering seperti past profesional. Berikut adalah contoh perbandingan adverb clause dengan propositional adverb. Contoh adverbial clause yaitu we live after the species ended. Adapun contoh adverbial propositional phrase, we live after the end of the space. Adapun macam-macam adverb clause. Yang pertama yaitu clause of time. Clause of time adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu, kata penghubung konjungsi yang diantaranya yaitu when, before, after, since, as, long as, until, till, hardly, scarcely, no sooner, it's. Contohnya yaitu when, I come to your home when she wants to go out. Saya datang ke rumah kamu sewaktu dia akan pulang. Contoh yang kedua yaitu can. I can see you when I finish my work. Saya melihat kamu sewaktu saya menyelesaikan pekerjaan saya. Adapun yang kedua yaitu conditional clause. Conditional clause adalah kata keterangan yang biasanya digunakan untuk berbicara kemungkinan dan konsekuensinya dari suatu peristiwa. Kata penghubungnya adalah if, unless, let's. Adapun contohnya yaitu if the loss was during an illness, the sun again if afterwards. Adapun yang ketiga yaitu clause of purpose adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan tujuan dari suatu tindakan. Kata penghubungnya adalah in order to, so that, in the order that. Contohnya yaitu so that he had to take some of his land, so that they could extend the surtirad. Baik, langsung saja kepada yang kedua yaitu perbedaan unless dan if. Unless di sini berfungsi menggantikan if, namun artinya keterbalikan. Jika if artinya jika, maka unless artinya kecuali jika. Maka ketik unless disertai kalimat negatif, maka ubahlah ke kalimat positif apabila ingin menggantinya dengan if. Begitu juga sebaliknya. Contohnya yaitu I can clean the house unless you go. Saya tidak dapat membersihkan rumah kecuali bila kamu pergi. Jika menggunakan if, maka kalimatnya adalah I can clear the house if you don't go. Saya tidak dapat membersihkan rumah jika kamu tidak pergi. Adapun perbedaan adjective clause adalah grammar yang terdiri dari dua kata, yaitu adjective dan clause. Adjective berfungsi untuk menjelaskan noun, kata benda atau pronoun, kata ganti benda. Adapun perbedaan dari noun clause merupakan klausa yang menggantikan noun atau kata benda. Karena berfungsi sebagai kata benda, maka dapat diganti dengan pronoun atau it.
Adapun adapun perbedaan dari adverb clause. Adverb clause adalah kata yang berfungsi sebagai kata keterangan, dan kata lain berisi subjek eksplisit atau tersirat dan predikat dan memodifikasi kata kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan atau dalam kesalahan pengucapan, karena saya sedang melalui proses pembelajaran atau pengetahuan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.